Kepada Corriere dello Sport, Luca Toni mengatakan, derby adalah pertandingan terbaik, Inter dan Milan bermain sangat baik, mereka telah menjalankan proyek sejak tahun lalu. Inter telah berkembang pesat dan saya yakin kekalahan di Liga Champions telah membuat mereka berkembang dan ini akan menjadi derby yang indah. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Luca Marchegiani mengatakan, setelah musim yang luar biasa tahun lalu, saya yakin ini adalah sebuah tren dan bukan episode yang terisolasi. Saya yakin para pelatih kita juga bisa mengatur tim di level tinggi dan menghadirkan formasi yang kredibel serta tim yang mampu mencapai akhir dan saya tentu mendoakan hal ini untuk semua klub Italia. Saya pikir setelah jeda internasional pertama ini tim harus menunjukkan siapa mereka. Sebuah hidangan pembuka dengan Inter versus Milan yang telah memulai musim ini dengan meyakinkan bisa menjadi pertanda kecil bagaimana musim ini berakhir. Ketika ditanya mengapa memilih Inter dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, kiper Inter, Yann Sommer mengatakan, karena Inter adalah Inter, itu berarti tradisi, kekuatan dan keunggulan. Ketika saya memilih Nerazzurri, saya melihat situasi secara keseluruhan, pelatih kiper, gaya permainan, stadion, fans, kehidupan di kota untuk keluarga saya, dan saya yakin Inter adalah tempat yang tepat untuk saya. Kepada Tutto Mercato Web, pelatih Bologna, Thiago Motta mengatakan, ada tim yang sangat kuat seperti Milan. Dengan penjualan Tonali mereka membangun kembali skuad mereka sesuai dengan ide pelatihnya Pioli. Di sisi lain ada Inter dengan level tertinggi dan kualitas tertinggi, mereka membuat beberapa tambahan penting, kita melihat Frattesi bersama Italia, lalu ada juga Bastoni, Di Marco dan Barella. Ini akan menjadi derby yang indah untuk disaksikan, semoga yang terbaik yang menang meski Anda tahu tim favorit saya yang mana. Setelah menerima penghargaan Coni Lombardia Gentleman Awards, CEO Inter, Giuseppe Marotta mengatakan, tugas mendasar seorang manajer adalah mengordinasikan dua tim yang bermain di lapangan yang pemimpinnya adalah pelatih dan tim yang tidak bermain di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, model kami juga membuahkan hasil berkat properti yang mendapat berbagai kritik. Semakin banyak Anda belanja, semakin baik Anda dalam belanja. Kami bekerja dengan baik juga berkat nilai kemanusiaan, yang telah membawa kami mencapai tujuan yang tidak terduga. Sementara itu, menyenangkan melihat 4 fans atau pemain Inter bermain untuk tim nasional, itu berarti memulihkan apa yang hilang, yaitu semangat Italia. Selebihnya, itu akan menjadi masalah pelatih Simone Inzaghi yang pandai mengatur segala situasi. Derby rasanya khas, saya cukup beruntung bisa merasakannya di 3 kota. Itu selalu istimewa, saya harap ini menjadi iklan positif bagi sepak bola Italia. Saya yakin ini akan menjadi pertunjukan yang hebat, dan biarkan yang terbaik yang menang. Kemudian, Giuseppe Marotta menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh para jurnalis yang hadir pada acara tersebut. Ditanya apakah Inter favorit untuk mendapatkan Scudetto? Marotta menjawab, kami masih berada di awal kejuaraan, jadi tidak. Namun kami memiliki otoritas sebagai sebuah tim, kami memiliki sekumpulan pemain ahli, serta pemain-pemain muda. Kerja keras pelatih Simone Inzaghi selama 2 tahun mulai membuahkan hasil. Dari sudut pandang ini kita dapat memainkan peran yang berwibawa. Ditanya apakah Lautaro telah menjadi pemimpin sejati? Marotta menjawab, kami telah mempercayakannya dengan ban kapten dengan tanggung jawab yang besar, dan itu pantas dari sudut pandang pertumbuhan eksponensial yang telah dia tunjukkan dalam beberapa tahun di mana dia menjadi protagonis. Oleh karena itu, dia akan mampu menunjukkan nilainya. Ketika ditanya apakah ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak Di Marco, Marotta menjawab, perpanjangan kontrak tepat dan pantas ketika pemain menunjukkan rasa memiliki yang merupakan salah satu nilai terkuat. Memang benar klub menerima keinginan ini dan kami akan mempelajari perpanjangan ini. Dilansir Gazzetta.it,
Mantan Kapten Inter, Samir Handanovic telah memutuskan untuk pensiun setelah mengoleksi 566 penampilan di Serie A. Bagi pemain asal Slovenia ini, kembali ke Nerazzurri menjadi pilihannya, klub di mana dia menjadi andalan selama 11 musim. Handanovic telah berbicara dengan Nerazzurri untuk mendapatkan pengalaman baru dan kemungkinan besar dia akan kembali ke Inter dengan peran yang belum ditentukan. Dilansir FC Inter 1908.it, kemarin Alessandro Antonello dan manajer Inter lainnya menyampaikan kepada wali kota Rozzano pengenalan proyek untuk stadion Inter baru yang akan dibangun di Rozzano dan akan memiliki 70.000 kursi. Kemudian kepada Sport Mediaset, wali kota Rozzano Gianni Ferretti mengatakan, peluang besar ini terbuka bagi kota Rozzano. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ketertarikan Inter sangatlah serius dan konkret. FC Inter 1908.it mengabarkan bahwa Lautaro Martinez menerima penghargaan gol terbaik atas gol yang menutup kemenangan atas Milan di Piala Super Italia pada tanggal 18 Januari 2023. Kapten Inter ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir melalui pesan video dengan mengatakan, "Terima kasih kepada seluruh fans yang telah memilih gol saya di Piala Super melawan Milan. Ini adalah tahun kedua saya memenangkan penghargaan ini dan saya berharap untuk terus seperti ini. Pelukan erat dan Forza Inter." Kepada tutomercatoweb.com, Federico Di Marco mengatakan, "Setelah hasil imbang yang buruk dengan Makedonia, kami kembali menang melawan Ukraina. Terlahir dengan seragam Inter memberikan dampak yang baik, namun saya mendapatkannya secara stabil. Melihat kembali masa lalu saya sekarang benar-benar bangga memakai baju ini. Kita semua tahu betapa berharganya derby Milan, ini akan menjadi pertandingan bagus dan semoga menjadi kemenangan terbaik." Kepada Sport Paper TV, Walter Sabatini mengatakan, "Inter adalah tim yang harus dikalahkan. Napoli bisa memperjuangkan Scudetto. Banyak yang mengatakan Milan, tapi saya tidak percaya. Bursa transfer Inter luar biasa. Benjamin Pavard bisa membuat perbedaan. Dia tahu cara bermain sebagai pemain berlima dan menjadi bek kelima atau bek tengah dalam 3 atau 4 bek. Dia sangat kuat. Inter adalah tim yang harus dikalahkan. Skuadnya sangat dalam." Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pelatih Simone Inzaghi kini berada di persimpangan jalan antara De Vrij atau Acerbi yang akan dimainkan pada laga derby Milan. Keraguan itu lebih bersifat filosofis, memberikan kesinambungan kepada De Vrij atau segera memberikan debut musim ini untuk Acerbi. Gazzetta menambahkan bahwa De Vrij tetap unggul untuk starter. Namun beberapa jam terakhir menunjukkan Acerbi lebih unggul untuk starter pada laga derby.